susah sudah di tanah Holo. Ina Maria, Ina Senare, Koto Embora, Ina Gosoba Pole, Kandore Lara, Konmo Ina. Ina Maria, kumayan patah kanani lohu, Peter moranam goe, go susah sudah di tanah Holo. Ina Maria, Ina Senare, Koto Embora, Ina Gosoba Pole, Kandore Lara, Konmo Ina. May taon tagane ina mayang pata malaheku. Ina Maria, kumayan patah kanani lohu, Peter moranam goe, go susah sudah di tanah Holo. Ina Maria, Ina Senare, Koto Embora, Ina Gosoba Pole, Kandore Lara, Konmo Ina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga-keluarga Katolik sebangsa dan setanah air yang terkasih. Salam dalam kasih keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Kita memasuki hari ke-8 Katekese Nasional, kerjasama Komisi Keluarga KWI dan Komisi Keluarga Keuskupan se-Indonesia.
Bersama Bapak Uskup Keuskupan Larantuka, kami akan membawakan tema katekese kebijaksanaan di usia lanjut. Kami mengajak kita semua untuk bermenung dan menseringkan bersama tentang mutiara-mutiara indah di usia lanjut yang kita temukan dan alami dalam kebersamaan di tengah keluarga. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia dan rahmat yang senantiasa kami alami dalam hidup ini, khususnya di tengah keluarga-keluarga Katolik, dalam segala pengalaman suka dan duka, pahit dan manis kehidupan ini. Teristimewa kami berterima kasih atas pengalaman ada bersama para lansia dalam hidup berkeluarga. Terkadang kami lupa bahwa dari para lansia kami justru menemukan mutiara indah, harta terpendam yang memberi kebahagiaan. Kami mohon hadirlah bersama kami dalam katekese ini, agar kami dapat menemukan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah kami. Saudara-saudari terkasih, bulan Desember ditetapkan oleh Komisi Keluarga KWI sebagai bulan katekese keluarga. Pada masa pandemi ini, semua aktivitas gerak kehidupan kita terhenti sementara waktu dan konsentrasi kita lebih banyak di rumah dan dari rumah. Bagi kita adalah hal yang juga menarik bahwa perhatian kepada persekutuan hidup rumah tangga, keluarga mendapat tempat, waktu dan kesempatan yang istimewa. Maka dalam kaitan dengan kehidupan keluarga, pastoral, pendampingan kehidupan keluarga, katekese bagi kehidupan keluarga, pada kesempatan pandemi ini, kiranya itu juga menjadi satu kesempatan berrahmat untuk kita maknai, untuk kita wujudkan dalam kehidupan gereja, mulai dari keluarga, dari rumah kita masing-masing. Keuskupan Larantuka mendapat kesempatan untuk katekese ini dengan tema kebijaksanaan di usia lanjut. Ini tema yang akan kita bawakan pada kesempatan ini. Nama saya Maria Bonaventura Dias. Umur saya termasuk tahun ke-70 saat ini. Menikah dengan Bapak Andreas Ramo Uran 12 Juli 1977 dan dikaruniai 2 putri. Saya ditinggalkan Bapak sudah 8 tahun. Puji Tuhan bahwa kedua putri ini menjadi kebahagiaan saya karena di dalam mereka ada Bapa, ada suami, ada nenek yang senantiasa mendampingi saya dan juga kedua anak dan ketiga cucu. Kebijaksanaan di usia lanjut. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu kitab suci menceritakan
bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah, ciptaan yang begitu istimewa, tentu saja kita patut mensyukurinya. Kita bersyukur atas keberadaan kita, kehidupan kita sebagai ciptaan Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Sejak dari dalam kandungan, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Begitu dilahirkan, dia tetap adalah gambar dan rupa Allah. Seluruh tahapan kehidupan seorang manusia, mulai dari dalam rahim, lahir, dibesarkan, sampai dewasa, menjadi tua, bahkan ketika masuk ke liang kubur, dia adalah tetap ciptaan menurut gambar dan rupa Allah, makhluk yang istimewa, yang patut kita hormati, kita hargai, dan kita kasihi. Sekarang bagaimana ketika seorang sudah masuk kepada usia lanjut? Di sini ada kebijaksanaan di usia lanjut. Hal pertama yang mungkin baik kita lihat, usia lanjut itu apa dan mengapa penting dipersiapkan usia lanjut. Sebelumnya saya mau menceritakan sedikit bagaimana perjuangan kami berdua untuk memasuki masa pensiun atau masa lansia. Sesungguhnya kami sepertinya lupa untuk membangun rumah. Tetapi kalau disadari sungguh-sungguh, kami telah membangun 5 rumah. 1 di Lawa Awang, 1 di Lawa Tobi, walaupun atap daun, dinding daun, atap lantai tanah. Lalu rumah di Ponsiri dan 2 rumah di sini. Yang 1 untuk anak sulung dan yang 1 untuk anak yang kedua. Itulah kebijaksanaan yang kami berdua alami dan mau mengatakan kepada anak, inilah keadilan. Keadilan itu artinya yang sulung mendapat haknya dan yang bungsu juga mendapat hak dan dua-dua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Itu yang kami rasakan bahwa kalau mau bahagia maka anak-anak ini kita harus siapkan mereka dengan keadilan dan kebijaksanaan sehingga mereka betul merasakan kasih sayang yang diberikan oleh Bapak dan Mama semasa persiapan memasuki lansia. Usia lanjut adalah usia di mana seseorang sudah memasuki masa tua. Bisa dikatakan masa di mana seorang sudah tidak produktif lagi. Atau bisa juga diartikan masa ketika seseorang sudah memasuki saat pensiun apabila dia adalah pekerja kantoran. Apa yang senantiasa dirindukan di saat memasuki usia lanjut adalah kehidupan yang bahagia. Setiap orang merindukan kebahagiaan juga pada usia lanjut. Namun seringkali terjadi usia lanjut mendatangkan kehidupan yang tidak bahagia. Ada banyak beban, stres, bahkan hingga mati. Bahagia berarti kita menjalani hidup dengan tenang. Tidak ada beban pikiran yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan fisik dan mental kita.
Sementara kehidupan yang tidak bahagia dapat berarti bahwa untuk bertahan hidup sehari-hari pun kita tetap harus berjuang keras seperti masih muda dulu. Padahal tentunya kondisi fisik orang yang sudah berumur, yang sudah lanjut, dan yang masih berusia muda tentu saja berbeda. Apakah kita dapat menikmati kehidupan di usia lanjut yang bahagia? Segala sesuatu bisa terjadi apabila kita merencanakan dan mempersiapkannya dengan baik. Bagaimana kita menjalani masa usia lanjut kita nanti merupakan buah dari apa yang kita tanam saat kita masih muda. Kebahagiaan saya yaitu bahwa kedua putri saya betul-betul mewarisi apa yang kami ajarkan. Dan kami punya prinsip, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Dan di hari tua ini kami betul-betul memetik hasil apa yang kami tanam, bahwa mereka sangat mengasihi dan menyiapkan banyak hal dan mau memahami saya, terlebih-lebih ketika Bapak sudah pergi. Banyak pendapat mengatakan bahwa hal mendasar yang menjadi keinginan di usia lanjut adalah memiliki finansial dan kesehatan yang baik. Apalah artinya finansial yang baik, tetapi kesehatan tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana jika kesehatan kita baik tanpa didukung finansial yang baik? Apa yang akan kita lakukan? Kehidupan kita sehari-hari bisa kita jalani dengan dukungan finansial yang baik. Paling tidak, sehari-hari kita pasti membutuhkan uang untuk makan. Finansial yang baik dan kesehatan yang baik belum tentu kita dapatkan. Masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Bisa jadi saat ini kita berkecukupan, namun belum tentu hal yang sama terjadi dengan kita di masa yang akan datang. Agar semua bisa sesuai dengan harapan, kita perlu perencanaan yang baik mulai saat ini. Sedari muda kita sudah harus merencanakan apa yang harus kita lakukan agar masa tua atau masa pensiun menjadi lebih indah sebagaimana yang kita harapkan. Jadikan hal tersebut menjadi gaya hidup kita, sesuatu yang rutin kita jalankan setiap harinya. Kesulitan ialah saya rasa saya mungkin lama menjadi guru, jadi banyak hal yang suka menggurui anak-anak, suka mengatur anak-anak. Nah, tetapi kalau saya sudah keras di anak-anak, saya merasa bahwa sebenarnya mereka maksudnya baik, mereka sayang saya padahalnya. Tetapi mungkin mereka punya cara mengungkapkan itu kasar, lalu saya yang di hari tua kembali seperti anak-anak, lebih kasar lagi. Seperti itu yang saya rasakan, itu tantangan. Tetapi anak-anak juga berusaha, saya juga berusaha supaya sebelum matahari terbenam, semuanya itu sudah bisa saling mengampuni. Dan kalau belum pun, sekarang ada SMS itu, kami bertengkar juga di dalam HP itu untuk bisa meluruskan apa yang sudah terjadi, baik terhadap kakak, terhadap mama, terhadap adik. Dengan SMS itu kami menyatakan bahwa tadi itu Bapak maksud begini, kamu maksud begini, hanya mungkin kita punya cara berbeda. Itulah yang saya rasa dialami oleh para lansia, kalau sulit dimengerti oleh anak-anak. Dan kita orang tua juga tidak mau mengerti anak-anak punya kasih sayang, dan kita menuntut terlalu mereka, mengatur mereka, menggurui mereka, dan kita punya pikiran-pikiran
yang rasanya lebih baik. Dulu saya sudah buat begitu, sekarang kamu juga harus buat begitu. Padahalnya lupa bahwa masa kini sudah berkembang dan sudah tidak pas lagi kalau kita pakai patokan pendidikan dulu dengan pendidikan yang sekarang. Kebijaksanaan di usia lanjut adalah harta emas yang terpendam. Kita melihat bagaimana inspirasi dari kitab suci. Kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budi, sama dengan pengetahuan dan pengalaman untuk bertindak menghadapi kesulitan. Kebijaksanaan dalam kata Ibrani hakmah yang berarti sangat berhati-hati, bertindak bijak, menjadi ahli. Kata Yunani Sophia yang berarti memiliki ketajaman untuk membedakan, mempertimbangkan, berhati-hati dan waspada. Kebijaksanaan merupakan kemampuan akal budi yang menerima hikmat Tuhan, menentukan tindakan apa yang dilakukan untuk menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Kita bandingkan pada kitab Amsal bab 2 ayat 10 dan 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan yang akan memelihara kita itu terjadi bila terjalin sinkronisasi akal budi dan hati menerima hikmat Tuhan, sehingga melahirkan kemampuan untuk bertindak sesuai hikmat Tuhan. Kepandaian yang akan menjaga engkau adalah hasil dari hikmat dan kebijaksanaan yang sangat berguna menuntun hidup kita. Kebijaksanaan dari Tuhan itu diperoleh dengan pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kuat untuk saya di sini ialah jam makan bersama harus berdoa. Pagi, siang, malam. Kepada cucu-cucu ini juga kami wariskan. Mereka sudah bisa berdoa. Kalau sekarang suruh dia berdoa makan, dia tahu berdoa. Dan kekuatan saya ialah ekaristi. Kalau tidak bisa saya selesaikan dengan anak-anak, baik secara lisan atau dengan SMS, juga tidak, maka saya ke ekaristi. Ke ekaristi itu yang membuat saya kuat. Karena di sana saya sebelum lanjutkan ekaristi, saya harus minta ampun, saya harus bersih dulu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak layak kalau saya bawa, saya punya beban ini. Sekarang beban saya beri ke Tuhan, dan Tuhan kembalikan damai di saya, supaya saya bisa ikut misa bagus-bagus. Dan saya juga sebentar lagi saya pulang membawa rahmat pada anak-anak, kembali kami damai, dan melanjutkan hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar. Satu hal yang saya syukuri dan menjadi kekuatan saya, kami sekeluarga hidup bersama mama adalah kekuatan doa. Jadi mama bangun pagi jam 4, itu kami sudah dengar mama sudah menyanyi itu. Kami masih tidur, kadang kami sudah marah, mama kami masih nyenyak nih mama, jangan nyanyi dulu kak. Tetapi bagaimana itu pembawaan dan sudah menjadi karakter mama, bangun pagi doa, setelah doa baca Injil, pergi misa. Kekuatan doa dari mama itu sungguh kami rasakan. Dan kedua, takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan bukan berarti kita ketakutan, melainkan kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketiga, bersikaplah rendah hati. Amsal 11 ayat 2b dikatakan, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Memiliki kebijaksanaan yang datang dari Tuhan itu berarti, pertama, hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Yohanes bab 16 ayat 13. Di sana tertulis, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan juga di dalam Yohanes bab 14 ayat 26 tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Harapan saya untuk lansia ke depan, mari Bapak Mama, para janda, para duda, ada juga lansia yang mungkin tidak menikah, baik itu pria maupun wanita. Sebetulnya kita tidak sendiri. Kita ada Tuhan, ada Bunda, ada keluarga kudus. Mereka inilah kekuatan kita. Ampuni semua mereka yang pernah menyakiti kita. Kalau dengan mengampuni, kita diampuni dan kita merasa damai. Kalau sudah damai, maka apa saja yang diberikan oleh anak-anak atau lingkungan atau bantuan dari mana saja kita akan terima dengan syukur. Dan pentingnya rasa syukur. Rasa syukur bahwa saya bisa bahagia tapi saya juga bisa menderita. Saya sering bisa tertawa tapi saya juga kadang bisa menangis. Kalau saya sudah menangis, maka kalau saya serahkan tangisan saya itu kepada Tuhan, rintihan saya akan didengarkan. Dan Tuhan akan kembalikan kedamaian, sukacita, bahagia, dan lebih lagi berkat untuk siapa saja yang kita mau doakan. Karena di umur ini kita punya pekerjaan lain tidak, tetapi lebih banyak bisa berdoa. Kedua, kita perlu mengetahui kehendak Tuhan. Dalam Roma bab 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang ketiga, menumbuhkan iman kita. Dalam Roma bab 10 ayat 17 tertulis, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Raja Salomo adalah contoh tokoh kitab suci yang menyadari pentingnya hikmat dan kebijaksanaan, sehingga beliau meminta kepada Tuhan agar diberikan kepadanya kebijaksanaan. Dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 9 tertulis, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan
antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo meminta hati yang bijaksana berdasarkan hikmat dari Tuhan, supaya mampu memberikan keputusan yang benar dalam menghakimi umat Israel. Demikian pula hendaknya setiap orang, siapapun dia, hendaknya meminta hikmat dari Tuhan mulai saat ini untuk memasuki usia lanjut, sebab hikmat dan kebijaksanaan sangat penting supaya kita dapat mengambil suatu keputusan bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Satu sukacita yang saya alami hidup bersama Mama Bona yang Tuhan masih pelihara, Tuhan masih jaga sampai hari ini, yaitu bahwa ada kekuatan, ada kasih sayang dari Mama yang saya alami, dan juga untuk keluarga kecil saya, suami dan anak-anak saya. Saya merasakan bahwa kasih sayang Mama begitu indah buat kami. Kasih sayang Mama begitu kuat untuk kami, karena walaupun kami sudah besar, kami sudah dewasa, tetapi tetap saja perhatian dan cinta Mama melebihi segala sesuatu yang kami alami. Puji Tuhan, karena Mama diberi umur yang panjang, kadang kekuatan batin dari hal kekuatan doa ini yang menyentuh adalah kekuatan batin. Walaupun kami tinggal jauh dengan Mama, tetapi Mama sakit atau kami sakit, Mama tahu. Itulah yang kami rasakan bahwa berkat Tuhan melalui doa. Harta emas kebijaksanaan sebagai tuaian di usia lanjut. Lanjut usia adalah satu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan memiliki makna tersendiri. Namun, orang berusia lanjut sering merasa diri tidak berguna karena mengalami penurunan kemampuan. Perasaan mereka ini semakin diperkuat oleh sikap masyarakat yang mengedepankan produktivitas daripada harkat dan martabat pribadi manusia. Menghadapi situasi ini, gereja mengingatkan semua keluarga untuk: pertama, keluarga haruslah mengedepankan martabat pribadi daripada produktivitas. Kedua, keluarga menghargai kaum lanjut usia dalam kehidupannya. Yang paling saya harapkan kepada orang-orang yang calon lansia, bahwa keluarga inti itu penting. Antara suami istri, bapak, mama, anak kandung, karena sebentar lagi kita tua. Bukan kita panggil orang lain, bukan orang lain yang datang melayani kita, tetapi keluarga inti itulah yang akan melayani kita. Jadi sejak muda, sebelum masuk betul-betul lansia yang tidak berguna, mari kita kumpulkan, kita punya persaudaraan dengan keluarga-keluarga inti kita, supaya kita bisa bahagia dan bisa dilayani, menjadi berkat, tidak membawa susah untuk banyak orang. Pengalaman hidup beriman menjadi warisan berharga yang dapat mereka berikan melalui nasihat-nasihat dan keteladanan hidup beriman mereka. Ini penting pada masa tua. Pengalaman-pengalaman yang kaya menjadi hikmat kebijaksanaan bagi keluarga, anak cucu, dan semua orang. Keberadaan, kehadiran peran serta kaum lanjut usia
secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga merupakan sumbangan yang berharga. Namun mereka juga perlu menghormati otonomi keluarga. Kepada anak-anak yang memiliki orang tua atau keluarga yang lansia, saya mengharapkan bahwa kita melayani dengan sukacita, kita melayani dengan apa adanya kita, dengan penuh kesabaran. Apa yang kita berikan kepada orang tua kita saat ini, pasti Tuhan akan memberkati kita. Kaum lanjut usia diharapkan menjadi pendoa yang tekun dan setia, yang setiap saat melambungkan doanya bagi kehidupan keluarga, anak cucu mereka, karena mereka mempunyai banyak waktu. Dan tentu saja selain mempersiapkan diri sejak dari sekarang untuk usia lanjut, masa tua pun tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang dari semua pihak, dari semua orang, khususnya di dalam keluarga sendiri. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan di usia lanjut, siapapun dia dan apapun pekerjaannya. Terima kasih. Selama masa lansia ini saya mengisinya dengan banyak kegiatan dalam kelompok kegiatan gereja seperti Pasukris, Santa Ana, juga di barang hal-hal jasmani itu di kelompok tani, di Dasar Wisma kami membentuk UBSP apa KBG punya, dan di kelompok tani saya mengerjakan halaman karena saya punya prinsip di rumah nenek mesti ada banyak buah, dan saya suka berbagi. Itu yang kebahagiaan saya karena hasil kebun saya bisa berbagi. Yang paling saya senang untuk menyenangkan orang lain dan punya cita-cita di masa yang datang itu ialah makanan dari jewawut. Bahwa jewawut itu makanan utama saya ketika saya berulang tahun atau bapak atau keluarga berulang tahun, karena saya mau supaya jewawut ini menjadi makanan yang juga terkenal seperti sorghum. Lalu untuk pisang itu saya tidak pernah buang. Sampai ini juga saya buat pisang sale, kalau tidak bisa pisang bungkus pisang itu, tapi kerupuk ubi, kerupuk pisang itu saya senang sekali untuk buat supaya anak-anak mendapat makanan yang sehat. Kebijaksanaan untuk mendandani hidup masa sekarang menjadi jaminan untuk masa depan yang cerah. Bersama Allah Tritunggal yang selalu hidup dalam hati setiap orang yang percaya, kita mengamini kata-kata Nabi Yesaya dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Selamat memasuki usia lanjut penuh sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan,
dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, tanah air kita, dan juga untuk seluruh dunia. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, semua kita bersama seluruh alam ciptaan Tuhan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kana ikan lolo susah pulo payah lema oh ina emaro doan lela ina maria oleh ina onam sari na dunitin kami piatana